Saya perkenalkan kembali, jadi Pak Edi Nur Hamid Amin ini beliau adalah Direktur Utama dari Ergas ya, dan juga Pak Tarno, Direktur dari Ergas yang nanti beliau berdua akan menyampaikan materi kepada kita semua ya. Jadi persiapkan dengan baik, kalau perlu pakai catatan ya, ada catatan, ada ballpoint untuk mencatat apa yang nanti disampaikan oleh beliau. Kita sama-sama belajar dan nanti setelah ada pemaparan materi pastinya nanti akan kita diskusi lebih lanjut ya mengenai, terutama mengenai prospek dari emiten Ergas ini. Ya baik, terima kasih, dan waktu kami persilahkan Pak Edi, monggo Pak. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Eros. Sebelumnya suara saya jelas atau enggak? Jadi biar sebelum saya lanjut nih, Dari saya jelas Pak Edi. jelas ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat rekan-rekan semuanya, buat teman-teman semuanya, para investor khususnya. Semoga sehat selalu. Eh, Selamat malam semuanya. Tapi kita tetap semangat pagi ya. Ini baru mulai, jadi kita semangatnya masih harus semangat pagi. Perkenalkan, ini dari saya Edi Nurhamid Amin, sebagai Direktur Utama dari PT Kian Santang Mulia Tama dengan kode tiker Ergas, dan rekan saya Bapak Sutarno, Direktur Human Capital dan Finance PT Kian Santang Mulia Tama. Jadi kami berdua malam ini menyampaikan terima kasih buat Mas Eros dan tim serta teman-teman para investor semuanya dari The Investor Komunitas. Moga-moga apa yang kita sampaikan nanti bisa menjadi lebih jelas bagaimana profil daripada Ergas yang kita rencananya akan melakukan penawaran umum pada tanggal 2 sampai 6 dan juga listing insya Allah pada tanggal 8 November 2023. Jadi itu introduction dari saya. Selanjutnya saya mau masuk materinya. Saya mau share screen dulu untuk pengenalan dari Ergas. Sudah masuk ya share screen-nya ya? Sudah masuk, Pak. Oke. Oke. Jadi dalam kesempatan ini perseroan kami PT Kian Santang Mulia Tama Tbk dengan kode tikernya kita Ergas, RGAS, dan juga dalam kesempatan ini penjamin pelaksana emisi efeknya Erdika Elit Sekuritas ya. Jadi sendiri Erdika Elit Sekuritas. Nah, sekilas tentang profil perusahaan. Jadi perusahaan Ergas ini, saya sebut Ergas langsung saja, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penunjang industri gas ya. Jadi kita ada produk, ada EPC, ada juga services. Nah, kantor kita ada di Bekasi ya, dan didirikan pada tahun 2018, tepatnya 28 November 2018. Nah, visi dan misi perusahaan sekilas adalah kita adalah menjadi perusahaan ya yang berkompeten di bidang jasa penunjang gas utamanya, dan kita mengutamakan penggunaan produk dan jasa dalam negeri ya. Ini yang menjadi poin penting kita untuk manfaat yang lebih besar untuk Indonesia. Nah, misi kita akan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan pengembangan juga untuk produk dan jasa dalam negeri, serta kita siap untuk pengembangan bisnis di era ekonomi disruptif ya. Nah, corporate value kita, jadi kita punya value budaya perseroan bahwa customer happiness itu menjadi hal yang utama yang kita inikan ya, kepuasan pelanggan atau client happiness itu menjadi sebuah value yang harus kita kedepankan. Nah, selain itu di masa yang sekarang tantangannya semakin banyak, semakin beragam.
Karena kan sekarang bisnis sekarang ini cycle time-nya tidak seperti dulu ya. Cepat sekali viral, cepat sekali redup. Ya, jadi emang cyclingnya menjadi cepat sekali sehingga kita mau nggak mau harus siap menghadapi tantangan. Nah, dengan apa? Ya, kita berusaha untuk kreatif ya, mengembangkan produk-produk dan jasa-jasa baru yang kita tawarkan di perusahaan. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin saya reminder ada di pojok bawah itu, bahwa kita ini nantinya masuk di papan pengembangan ya, bukan akselerasi, dan kita masuk juga dalam daftar efek syariah. Jadi mungkin itu yang perlu kita sampaikan juga dalam ini kepada para calon investor semuanya ya. Nah, milestone daripada Airgas, jadi Airgas didirikan 28 November 2018, start operasi di 2019 kira-kira untuk pertama kalinya, dan mulai mengerjakan proyek 2000 yang proyek besar nih ya di 2020, yaitu mengerjakan proyek jaringan gas rumah tangga atau City Gas di Kutai Kartanegara dan di Samarinda. Nah, kita berangkat 2021 kita menambah juga portofolio perusahaan kita, jadi dengan produk dan brand-brand. Ada yang produk kita sendiri dan juga ada produk yang dari luar negeri yang kita agenin. Jadi kita combine. Kita mengageni produk RMG dari Jerman, ada misalkan contohnya Tormini Industriale dari Itali, dan juga kalau Airgas ini adalah produk kita sendiri. Nah, kalau ada yang tanya juga, oke, tiker kita dari mana? Salah satunya karena kita punya produk yang mereknya itu adalah brandnya Airgas yang kita jual. Jadi ini yang kita jadikan juga produk andalan kita, dan sekaligus kita jadikan tiker dalam IPO kita supaya memudahkan ya. Nah, pada tahun 2022 kita lakukan peningkatan setoran modal dan karena kita yakin dengan pertumbuhan perusahaan, kita tambahkan lagi di 2023 dan kita lakukan IPO di 2023 ini. Nah, ini sekilas pemegang saham daripada perusahaan. Mungkin lebih detailnya bisa dilihat di prospektus kita. Dan ini adalah susunan komisaris dan direksi. Komisarisnya, komisaris utama Pak Irfan Surya Diwantara, ada komisaris independen Pak Richard, saya sendiri Edi Nur Hamid Amin sebagai direktur utama, Pak Sutarno sebagai direktur Human Capital dan Finance, Pak Fajar Triananda sebagai direktur operasi dan marketing. Nah, ini kira-kira struktur organisasi dari Airgas. Nah, kegiatan utama perseroan. Nah, perseroan ini ada 4 bidang lah utama ya yang kita kerjakan. Pertama, kita kerjaan EPC contracting atau kita kontraktor dalam bidang sektor industri. Industri utamanya di industri gas ya. Ini yang kita lakukan dari engineering, procurement, construction, itu semuanya. Nah, selain itu kita juga punya produk, baik yang kita bikin lokal ataupun produk yang dari luar negeri yang kita agenin ya, yang kita jadi distributor atau jadi resellernya di dalam negeri. Jadi ada banyak produk kita, salah satunya mungkin converter kit, regulator, gas rumah tangga, meter rumah tangga. Ada banyak produk-produk kita, nanti di belakang kita sampaikan. Nah, produk-produk itulah yang kita lakukan jasa perdagangan, jadi trading. Karena di kita ini sektornya perdagangan dan jasa ya. Jadi produk dan jasa, produk itu kita lakukan perdagangan, dan jasa kita ada jasa services dan jaga jasa EPC ya, contracting. Nah, ini kira-kira gambaran dari kemampuan Airgas di bidang EPC. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi yang kita lakukan mulai dari desain engineering, kita lakukan fabrikasi, kita infrastruktur work di lokasi lapangan, ada instalasi juga di site. Jadi terakhir setelah semuanya assembly, kita lakukan testing dan commissioning sampai pekerjaan itu selesai. Nah, ini gambaran kira-kira ilustrasi pekerjaan yang kita lakukan di lapangan, di bidang EPC. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, produk-produk dan manufacturing yang kita punya.
Jadi kita ada produk RMG, saya sebutkan produk meter dari Jerman untuk meter gas ya. Ada Daihan Corporation dari Korea, ada Tormini dari Itali, ada juga meter Orifice kita dari Kanalta itu dari Kanada. Ada juga produk untuk electrofusion fitting Turan Borfit dari Turki, dan ada produk yang kita bikin di sini juga kayak odorizer injection system, itu kita kasih merek Gufor Energy, dan beberapa produk lain. Nah, ini produk yang kita pekerjakan di dalam negeri. Ya, kita ada regulator, ini regulator gas rumah tangga ya, dia agak different dengan regulator LPG. Nah, kalau LPG memang untuk ini, tapi ini untuk ke gas rumah tangga. Dan ini boleh dikatakan satu-satunya sekarang ini produk dalam negeri yang sudah dipakai di Indonesia, di perusahaan gas negara ataupun di Kementerian SDM atau juga di BUMD-BUMD yang ada di jaringan gas. Jadi ini satu-satunya lokal yang sekarang sudah punya installment base. Ya, produk regulator kita dengan merek Airgas. Juga sama transition fitting ini juga kita satu-satunya produk dalam negeri yang masuk di transition fitting untuk jaringan gas rumah tangga. Nah, untuk converter kit, ini kita pelopor pertama kali kita yang mempelopori converter kit dalam negeri, sampai ada SNI untuk converter kit, dan juga converter kit ini adalah konversi untuk mengkonversi bahan bakar bensin ke LPG. Dia banyak digunakan untuk petani dan petani pompa ya, pompa air di sawah, dan juga untuk nelayan kecil. Ini banyak dipakai, dan kita di antara beberapa produk yang ada, yang lokal mungkin baru ada 2 atau 3, lainnya masih impor. Nah, dari yang lokal kita lah yang pertama kali membuat yang lokal. Nah, TKDN kita juga paling tinggi di antara kompetitor kita. Nah, selanjutnya kita juga ada gas meter rumah tangga. Jadi yang kalau di PDAM kita kenal juga metering yang di air. Nah, ini metering gas yang masuk ke dalam rumah tangga atau industri kecil. Jadi yang ke rumah tangga atau juga bisa ke misalkan restoran-restoran kecil, ke hotel dan lain sebagainya. Nah, ini agak hulus, agak masuk ke transmisi sedikit, distribusi awal. Ini adalah produk kita yang kita assembly di dalam negeri, kita beli regulatornya semua kita assembly di sini, namanya metering regulating station ya, sistem ya. Nah, ini bisa dipakai di industri-industri besar, misalkan di industri keramik, di PLTG, nah, pembangkit listrik segala macam, mereka membutuhkan metering dan regulating sebelum mereka mengambil gas dari, biasanya mereka ngambil gas salah satunya dari Pegas ya. Mungkin teman-teman investor semuanya sudah paham pasti dengan Pegas. Nah, mereka beli gasnya dari Pegas. Nah, yang suplai equipment-nya untuk ke dalam salah satunya adalah Airgas. Ini mensuplai untuk ke customer-customernya Pegas. Jadi kayak mereka PLN, ada customer perusahaan keramik, ada industri di kawasan industri semuanya. Nah, kita mensuplai peralatan yang masuk ke dalam industri. Yang lebih kecil ada regulating system juga, yang lebih sederhana tanpa meter ada juga. Jadi tergantung kebutuhan dan juga untuk jaringan gas rumah tangga. Nah, ini sebagai gambaran yang regulating system seperti apa yang lebih simpel, jaringan gas rumah tangga. Nah, jaringan gas rumah tangga itu adalah ini dari regulator sektor, kita pasang pipanya sampai ke rumah, dan ini sambungan yang di rumah meter dan regulatornya. Ini kita udah banyak kita pasang, yang kita bilang tadi salah satunya di 2020 kita pasang di Kutai Kartanegara dan di Kota Samarinda. Nah, ini yang metering kalau terpasang nih seperti ini kira-kira, dia dipasang di beberapa tempat, bisa di industri atau di sebagai main gate daripada jaringan gas rumah tangga. Ini kita juga udah installment kita sudah cukup banyak. Ya, salah satunya di Aceh, di Bangge, Pasuruan, Probolinggo, Karawang, udah banyak sekali, Musi Banyuasin, kita banyak sekali udah pasang.
Sama juga ini adalah kayak subsektornya. Jadi yang kayak tadi subsektornya, kira-kira kalau di jaringan rumah tangga dalam satu subsektor ini dia bisa melayani sampai sekitar 1.000 jaringan rumah tangga. Jadi 1.000 jaringan ke rumah. Nah, ini adalah yang converter kit yang kita bikin ya. Jadi converter kit ini adalah mengkonversi bahan bakar bensin atau premium atau pertalite ke LPG. Ya, ini ada, nanti kita di belakang kita kasih ilustrasinya. Nah, terutama untuk nelayan. Nelayan itu sangat sensitif ya mereka terhadap biaya untuk melaut. Dan juga, nah kalau bensin mungkin mereka agak susah ya, bawanya harus pakai jerigen segala macam. Dan juga secara pricing, ongkos, mereka akan lebih hemat kalau mereka memakai LPG dibanding pakai bensin. Karena sekarang premium juga cukup susah ya mendapatkan premium ya. Nah, ini transition fitting untuk menyambungkan jaringan di gas rumah tangga dari pipa PE ke pipa steel ya. Ini benar-benar karya kita, patennya juga kita patenkan, desain kita sendiri, hasil dari riset di lapangan kebutuhan terhadap transisi ini ya, penyambungan dari steel ke pipa PE. Ini origin banget yang kita desain sendiri. Nah, ini juga regulator, ya, kita juga bikin di lokal, kita bikin sendiri. Nah, ini juga kita udah banyak installment base-nya, dan satu-satunya regulator gas rumah tangga yang sudah punya install base di Indonesia saat ini. Nah, back to ini kira-kira dari paparan kemampuan kita, nah kita ke prospek usaha nih, prospek usaha dari ada Airgas. Apa nih yang paling jadi prospek usaha ke depan? Kita banyak melayani industri gas, industri apa. Saya ingin meng-highlight 2 prospek usaha daripada Airgas ini. Nah, yang pertama adalah prospek usaha di jaringan gas rumah tangga. Ini luar biasa, luar biasa kebutuhan ke depan luar biasa banyak. Karena pemerintah nanti ke depan itu berencana membangun sampai 2060 itu sekitar sampai 95 juta lebih sambungan ke rumah tangga. Nah, pada sampai 2022 sampai tahun kemarin yang berhasil dibangun itu baru sekitar 871.000 jaringan gas rumah tangga yang ke rumah. Jadi masih banyak sekali planning program ke depan yang saat ini masih belum terinstall ya. Karena ini rencananya salah satu alternatif utama untuk menggantikan LPG ke rumah ya, jaringan gas rumah tangga ini. Nah, yang kedua yang kita mau bahas di sini adalah konversi bensin ke LPG dengan converter kit yang kita bikin tadi untuk nelayan dan petani. Nah, ini penjelasan singkat mengenai jaringan gas rumah tangga ya. Jadi apa dasar jaringan gas rumah tangga ini gitu. Nah, di sini ada beberapa yang ingin kita highlight. Pertama, jaringan gas rumah tangga ini merupakan proyek strategis nasional ya dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Jadi ini menjadi program strategis nasional daripada pemerintah. Nah, kenapa? Karena pemanfaatan gas untuk dalam negeri, kita punya banyak gas melimpah untuk mengurangi impor LPG. Jadi pemerintah mencadangkan untuk setiap tahun bisa penghematan subsidi LPG sampai 297,55 miliar lah kira-kira per tahunnya dengan penggunaan jaringan gas rumah tangga ini. Jadi itu yang dituju pemerintah supaya kita ada penghematan subsidi. Selama ini kan pemerintah melakukan subsidi terhadap LPG karena impor LPG terus disubsidi sama pemerintah. Sementara kalau gas alam kita melimpah di negara ini, kita punya banyak sos gas alam. Nah, di luar subsidi langsung LPG, pemerintah juga bermaksud untuk mengurangi defisit neraca perdagangan migas dengan
penggunaan ini dengan industri yang kita lakukan ini, dengan industri yang terjadi, nah itu berharap bisa mengurangi defisit sampai 2,64 triliun per tahun. Itu harapan pemerintah ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pemerintah juga telah mempresentasikan kebijakan energi ini pada KTT G20 tahun lalu di Bali. Nah, itu adalah pemerintah mencanangkan untuk mengalirkan gas rumah tangga ini untuk menjangkau lebih dari 95 juta sambungan gas rumah tangga hingga tahun 2060. Jadi pemerintah pengennya ini nanti semuanya ya mungkin 70-80% atau itu akan diganti dari LPG itu ke arah jaringan gas rumah tangga ini. Nah, dengan 95 juta sambungan. Nah, ini adalah kebijakan yang pemerintah inginkan ya programnya gitu. Nah, itulah kenapa kita menjadi hal yang menarik, salah satu prospek yang ada di Airgas ini. Nah, ini sebagai gambaran, ini saya ambil dari websitenya dan juga dari websitenya SDM. Gambarannya adalah kumulatif pembangunan Jargas sampai 2022 itu baru 871.645 yang sudah tersambung. Dan dari 2023 ini diharapkan 1.271 sambungan rumah tangga. Jadi 1,2 juta lah diharapkan. Nah, padahal dalam paparan yang dilakukan di G20 tahun lalu, pemerintah ini mentargetkan dengan beberapa timeline 2021 sampai 2025 ada tambahan sekitar 5,2 juta rumah, 2026 sampai 2030 ada 10 juta sambungan rumah tambahan, dan sampai 2060, 2051-60 pemerintah mencanangkan ada 23,9 juta rumah yang terlayani. Nah, kalau kita kumulatifkan semuanya ini, kira-kira sekitar 95 juta lebih pemerintah mencanangkan di 2060 itu sambungan gas rumah tangga ya. Nah, di sini juga akan dilihat sebenarnya di atas hal ini juga dengan cara penurunan impor LPG. Misalkan nih ya, di 2030 ini ada penurunan impor LPG dengan kompor induksi salah satunya ya, selain dengan Jargas dengan kompor induksi. Tapi kan kita tahu program pemerintah di kompor induksi sepertinya tidak jadi dijalankan, atau paling tidak yang kemarin ramai pakai kompor induksi kan pemerintah membatalkan untuk pakai kompor induksi. Nah, jadi Jargas ini saya rasa menjadi hal yang paling memungkinkan. Ada 3 sebenarnya pemerintah punya program untuk mengganti bahan bakar LPG. Jadi selain gas rumah tangga, pemerintah itu juga mencanangkan DME, dimethyl ether ya, DME, dan juga dengan kompor induksi. Tapi memang banyak sekali hambatan untuk kompor induksi ya, karena rakyat-rakyat yang di bawah itu kadang-kadang dia tidak cukup kuat listriknya untuk dikasih kompor industri yang sekitar 800 watt sampai 1000 watt kan. Padahal di rumah tangga mungkin kadang-kadang lebih baik mereka pakai tidak sampai segitu listriknya. Nah, itu menjadi kendala tersendiri kalau harus pakai kompor induksi. Belum nanti mereka juga peralatannya harus berganti, karena peralatan biasa itu kan penggorengan segala macam kan nggak bisa mereka. Nah, belum lagi kalau untuk masakan-masakan kita yang lama sekali butuh kalori yang tinggi. Misalkan masak rendang, masak lontong, itu kan susah kalau pakai kompor listrik. Perlu berapa lama dia untuk masak rendang dan lontong, kan lama sekali itu. Nah, itu juga akan menjadi hambatan tersendiri. Jadi kita optimis bahwa Jargas rumah tangga ini menjadi alternatif yang paling tepat buat pemerintah untuk menggantikan LPG di masa depan. Karena kalau menurut program yang sekarang, pemerintah itu kan berharap 2030 itu sudah stop impor LPG. Kalaupun ada, itu LPG yang diproduksi dalam negeri. Dan itu nggak lebih dari 30% ya. Jadi lebih dari 70% LPG kita kalau tidak salah itu masih impor. Nah, 2030 pemerintah berharap untuk mengurangi atau menyetop impor itu. Dan kedepannya terus gitu. Nah, inilah kenapa
kita jadikan satu prospek utama dari perseroan karena kita dalam konteks produk-produk kita ini memang termasuk yang awal-awal kita mempelopori produksi dalam negeri untuk beberapa peralatan di industri jaringan gas rumah tangga. Jadi ke sana ya ininya kita. Nah, ini yang tadi jaringan rumah tangga, ini mungkin sekarang kita masuk ke yang konversi ya, konversi bensin ke LPG. Jadi selain pemerintah mengkonversi LPG ke jaringan gas rumah tangga, pemerintah juga untuk membantu nelayan sasaran kecil ya, nelayan kecil dan juga petani. Nah, pemerintah itu punya program melalui Perpres nomor 38 tahun 2019 itu untuk menyediakan konversi engine-nya nelayan dari bahan bakar bensin ke LPG dan juga engine atau mesin pompa air untuk petani-petani di sawah itu dengan menggunakan LPG ya, yang sekarang kebanyakan masih menggunakan bensin. Jadi apa tujuannya? Jadi tujuan utamanya salah satunya adalah untuk penyediaan alternatif yang lebih ramah lingkungan karena LPG lebih ramah lingkungan, juga untuk menekan emisi karbon. Saat ini kan mungkin semua ngerasain ya, kita semakin panas nih, ya kan ini kita semakin panas banget ininya udaranya. Nah ini kan karena emisi karbon yang banyak. Kedua, penghematan pengeluaran biaya bahan bakar bagi nelayan dan petani. Juga membantu ekonomi masyarakat, terutama nelayan dan petani. Dan untuk mendukung ketahanan energi nasional. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi ini ilustrasi kira-kira apa nih, berapa penghematan yang didapatkan dari penggunaan tabung LPG dibanding dengan bensin. Ini sumbernya kita ambil juga dari websitenya ESDM ya, Migas. Jadi kira-kira dari 992 liter bensin yang digunakan itu kira-kira sekitar berbanding dengan 9,5 tabung LPG 3 kilo ya. Nah, dalam satu musim tanam tani itu kira-kira kalau pakai bensin itu membutuhkan sekitar 7,5 juta per musim, tapi kalau pakai LPG mereka bisa 3,6. Jadi ada penghematan biaya yang didapatkan. Kira-kira seperti itu ya gambarannya ini. Nah, strategi perseroan apa ini yang dilakukan strategi perseroan? Jadi salah satu strateginya adalah kita dengan diversifikasi produk ya. Jadi kita bagaimana supaya produk-produk kita ini semakin banyak dan juga semakin berkualitas gitu. Jadi itu yang kita memang upayakan ya supaya kita ada beberapa diversifikasi produk di kita gitu ya. Jadi seperti tadi kita ada regulator, ada itu segala, ada converter kit, itu semuanya dari bagian dari kita menambah produk-produk yang ada. Nah, selain itu juga kita melakukan kemitraan dengan pemasok lokal ya. Jadi kita memanfaatkan UKM-UKM yang ada. Jadi dari situ, dari UKM-UKM itu kita berharap kita bina ya, sehingga kita saling sinergi supaya produk-produk kita semakin berkualitas dan juga secara harga kita kompetitif. Dan juga kita membantu dari pemasok-pemasok lokal ya untuk meningkatkan daya saing mereka gitu. Nah, yang terakhir kita yang tentunya yang penting adalah kita selalu melakukan riset dan pengembangan produk ya. Kita lakukan riset selalu. Kalau kompetitor kita misalkan dia kompetitif atau dia ini, nah, coba kita riset supaya kita selalu efisien dan lebih kompetitif ya. Kira-kira itu yang strategi yang kita kembangkan. Nah, keunggulan dari Airgas apa nih dibanding kompetitor nih? Nah, salah satunya adalah kita ini punya TKDN yang tinggi ya. Nah, kebanyakan dari kompetitor kita masih impor. Kalaupun ada yang produk sendiri, TKDN-nya kita optimis kita masih yang lebih tinggi daripada mereka. Nah, yang kedua tentu kualitas ya. Kita menjaga kualitas kita. Alhamdulillah semua produk yang kita punya itu
diterima baik di pelanggan kita. Nah, yang tidak kalah penting adalah komitmen layanan kita ya, karena kita selalu berharap customer itu ya, tujuan kita customer itu adalah dia kepuasan pelanggan ya. Di customer happiness itu menjadi kunci yang harus kita selalu kedepankan. Itu jadi client happiness itu jadi hal yang utama. Nah, kira-kira secara umum itulah gambaran daripada bisnis perseroan atau Ergas ini. Selanjutnya untuk keuangan historis kita ya, mungkin Pak Tarno nanti bisa membantu menambahkan laporan keuangan historis daripada perseroan. Silakan Pak Tarno. Masih di mute Pak Tarno. Silakan Pak Tarno, Ya, mungkin kalau mendengar ditambahkan. paparan Baik. Pak Edi, kita semangat ini mendengarnya Pak, bahwa bisnis kita ya. Tapi tanpa mendengar atau melihat laporan keuangan barangkali kurang seru ini buat rekan-rekan komunitas investor ya. Baiklah Pak, Bapak semua, saya menjelaskan singkat nanti tentang neraca kita dan kemudian rugi laba ya. Kalau setting waktu kita mulai bisnis ini di tahun 2019, kebetulan itu kan tahun-tahun masuknya COVID ya. Dan kita praktis baru mulai beroperasi di tahun 19, kemudian tahun 2020 ini laporan keuangan 3 tahun yang kita laporkan ke bursa ya. Di tahun 2020 itu aset kita mulai di 25 miliar ya. Nah, dalam kondisi pandemi kita bagaimana menembus semua halangan-halangan ini, dan kebetulan sekali pada saat pandemi itu banyak hambatan dalam impor ya, impor barang-barang manufaktur, impor barang-barang industri penunjang migas, dan peluang itulah yang kita rebut sehingga kita bisa memperbaiki kinerja perusahaan kita. Aset kita membaik sampai tahun 2022 kita sudah mencapai 47 miliar. Kalau kita lihat itu dari total liabilities-nya terus turun ya, dari awalnya 21 miliar ya, turun menjadi 7 miliar di tahun 2022. Bahkan di kuartal pertama tahun ini liabilities kita tinggal 1,5 miliar ya. Itu pun dengan catatan kami tidak pinjam bank ya, uang bank ya. Zero, kita bearer finance kita tuh 0. 1,5 miliar ini hanya utang usaha. Nah, mengimbanginya ya tentu ekuitas kita naikkan ya, dari awalnya cuma 4 miliar, terus berkembang ya menjadi 39 miliar, hampir 40 miliar. Dan di kuartal pertama ini sudah mencapai 51 miliar. Terus ini laba ruginya dalam kondisi pandemi yang tadi saya maksud, kita masih bisa mendapatkan revenue di tahun 2020 itu 37 miliar, terus dia membaik sampai tahun 2022 menjadi 42 miliar. Nah, kita lihat EBITDA-nya kelihatan terus membaik, net profit juga dari awalnya cuma 1,5 miliar, 1,6 miliar di tahun 2020, dia mencapai 6,2 miliar di tahun 2022. Nah, kalau kita lihat pendapatan itu dari mana kita peroleh, ya di tahun-tahun awal itu ya memang kita sebagai engineer lah. Tadi kebetulan ada komunitas yang bertanya latar belakang perusahaan ini, pendiri-pendirinya, direksinya gimana. Kami memang engineers ya, jadi ketika memulai usaha ini, pengalaman juga di bidang oil and gas, ya carilah pekerjaan yang memang di bidang jasa, terutama di awal-awalnya. Sehingga itu tercermin dari revenue kita, hampir 60% itu dari jasa ya, jasa kontraktor ya. Kemudian 40%-nya itu trading. Nah, pada saat pandemi memuncak, di situ kita lihat peluang untuk memasarkan produk-produk manufaktur yang produk lokal, tadi yang Pak Edi maksud ya. Dan peluang pasar ada, barang impor juga sulit, nah kami masuk. Nah, kelihatan di situ di revenue mix kita 90% naik menjadi trading dan manufaktur terus membesar. Barangkali ini sekedar gambaran tentang neraca dan laba rugi. Selanjutnya mungkin lebih baik kita berikan kesempatan buat rekan-rekan komunitas investor
nanti dalam tanya jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Eros ya. Oke, Baik, sebelum dikembalikan ke Mas Eros ini, saya sampaikan juga kira-kira indikasi jadwal kita. Jadi indikasi jadwal kita dari Ergas ini, jadi penawaran umum kita tanggal 2 sampai 6, jadi penjatahan sekitar 6 November, tanggal distribusi saham dan waran seri 1-nya 7 November, dan tanggal pencaratan saham dan waran seri 1 di 8 November. Jadi kira-kira kita listing di tanggal 8 November 2023. Dan juga catatan penting lagi, biasanya teman-teman suka menanyakan, kita masuk efek syariah enggak nih? Jadi kalau sesuai dengan surat efektif yang disampaikan OJK ke kita per tanggal 31 Oktober kemarin, maka kita dinyatakan masuk ke dalam daftar efek syariah gitu ya. Dengan beberapa kriteria yang ada, mungkin Pak Taro nanti bisa menjelaskan apa aja kriteria daripada efek syariah. Dan selain itu, kita juga masuk dalam papan pengembangan. Jadi walaupun kita masih relatif 5 tahun, tapi kita alhamdulillah sudah masuk dalam papan pengembangan ya. Kita bukan papan akselerasi. Jadi itu ya kira-kira tambahan dari saya. Sementara cukup dari saya kembalikan ke Mas Eros, barangkali ada tanya jawab dari para investor sekalian. Ya, terima kasih Mas Eros. baik. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi dan Pak Tarno atas pemaparannya. Wah, pemaparannya sangat lengkap sekali nih, teman-teman ya. Dari awalnya kita sudah dijelaskan panjang lebar mengenai company profile-nya, kemudian kita juga mendapatkan informasi mengenai laporan keuangannya, yang pastinya itu juga menjadi salah satu acuan ya untuk kita, istilahnya kita memiliki perusahaan tersebut, memiliki perusahaan ini ya. Nah, silahkan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya ya kepada manajemen, silahkan untuk raise hand ya. Jadi ini kesempatan yang sangat langka ya, kita langsung ketemu dengan direktur utamanya dan juga direktur dari emiten, yang dimana kita langsung dapat informasi ring satunya ya, istilahnya seperti itu ya. Kita langsung dapat informasi langsung dari manajemennya. Nah, mungkin sebelum sebelum ini Pak, sebelum ada yang raise hand, ini yang juga sering ditanyakan oleh investor Pak, mungkin bisa dijelaskan, kan rencana kalau kita baca prospektusnya ini kan rencana ingin, ada penambahan atau penambahan modal atau nilai emisi yang diharapkan sekitar 40 miliar tuh Pak. Nah, kira-kira dana dari, perolehan dana IPO tersebut kira-kira nanti akan dipakai untuk apa saja, Pak? Monggo kira-kira Pak Tarno, atau Pak Edi yang ingin menjelaskan. Oke, Pak Edi. oke. Pak Edi. Silakan Pak Edi. Oke, terima kasih Mas Eros. Jadi kalau dari sisi penggunaan dana, mungkin secara lengkapnya teman-teman investor semuanya bisa baca ya lebih clear dari prospektus kita yang sudah ada di IPO maupun di koran, udah banyak. Di media Indonesia ya kita ada di prospektus kita. Nah, secara umum ada beberapa ini kan. Jadi kita ada beberapa penggunaan dana. Jadi kita juga lakukan akuisisi untuk pertumbuhan kita, juga untuk ekosistem, memperkuat ekosistem daripada perseroan. Kita mengakuisisi 2 entitas baru ya gitu ya. Jadi untuk memperkuat lini bisnis kita. Ada satu dari PT Karya Instrumindo Simpati, itu adalah produsen lokal untuk produk pressure gauge, temperatur gauge dan segala macam untuk memperkuat lini produk kita dengan merek Bima. Dia juga udah lama. Nah, yang kedua kita juga akuisisi PT Kian Santang ya, perusahaan jasa inspeksi ya untuk memperkuat lini inspection di oil and gas dan juga untuk kalibrasi dan segala macam. Nah, juga kita ada akuisisi beberapa merek dan juga penambahan modal kerja ya. Tentunya kita ada penambahan modal kerja juga untuk ke perusahaan yang kita akuisisi kita tambahkan modal, dan juga untuk Ergas sendiri kita ada penambahan modal untuk memperkuat struktur permodalan dari perseroan.
Jadi itu memang secara umum seperti itu, tapi secara detail bisa dilihat di prospektus kita ya, Mas gitu ya. Cukup lengkap di sana. Ya, baik Pak Edi, terima kasih. Jadi memang istilahnya hampir semuanya Pak ya, semua dana itu dipakai untuk pengembangan atau untuk Iya, ekspansi ya Pak ya. ya Jadi pengembangan. tidak ada untuk membayar hutang atau sebagainya, karena tadi kita lihat liabilitasnya saja bagus banget ya, hutangnya pun nol gitu Pak ya. Hutang ada Mas, 1,5 miliar. Hutang itu ada hutang pajak dan hutang vendor ya, Pengusaha yang lah ya. belum jatuh tempo Iya, ya. Jadi emang gitu. ya, oke mantap Pak. Oke, ini kebetulan ada salah satu peserta yang sudah raise hand. Kita persilahkan ya. Silahkan Pak Aryo, silahkan untuk aktifkan videonya, aktifkan kameranya, dan untuk langsung bertanya. Monggo. Baik, selamat malam Pak Eros dan Bapak-Bapak Direktur. Selamat malam, Mas Ya, Aryo. ini Oke, bisa minta silakan. tolong saya lihat slide yang 30. Nah, itu yang di net profit ya, di April 23 itu dia ada anjlok sekali. Itu penyebabnya kenapa ya Pak ya? Apakah belum bisa menstabilkan kinerja keuangan dari Ergas sendiri, terus strateginya bagaimana untuk bisa lebih menstabilkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan net profit agar tidak terlalu turun sekali secara drastis ya kalau saya lihat ya. Mungkin itu dari saya Pak. Sementara penyebabnya kenapa dan cara menstabilkannya ke depannya, strategi perusahaan bagaimana. Terima kasih Pak. Baik, langsung Terima kasih. aja Silakan. Mas Eros atau ditanggapi atau gimana Mas Eros? Ya, silahkan Pak Tarna atau Pak Edi untuk menanggapi langsung saja pertanyaan dari Mas Aryo tadi. Monggo Pak. Ya, kali ya mungkin nanti Mas Edi bisa tambahkan, tapi biar saya jawab. Terima kasih nih, bagus sekali nih pertanyaan Mas Aryo nih, kayak baca laporan keuangan kayak tahu aja langsung beliau ini. Tapi begini Pak, kita secara nature bisnis kita ini kan di infrastruktur gas ini itu cyclical dia Pak ya. Jadi ada masa-masa kuartal pertama, kuartal kedua itu bisnis sepertinya tidak jalan gitu ya. Bukan tidak jalan dalam artian ini quote unquote lah ya. Di semester kedua kita biasanya baru banyak mendapat order, memenangkan tender dan lain-lain. Di semester pertama itu rata-rata itu masa-masa persiapan tender, persiapan perusahaan juga, persediaan, memperkuat persediaan, manajemen dan lain-lain. Jadi kalau kuartal pertama itu profitnya belum kelihatan, itu lazim untuk perusahaan-perusahaan sejenis kita ya. Nanti biasanya di semester kedua dia baru akan terlihat yang sebenarnya secara total dalam tahun itu seperti apa. Jadi ini cyclical, ini sifatnya Vario, bukan menggambarkan keseluruhannya ya. Kemudian strategi, karena ini memang tidak menggambarkan seutuhnya, sebenarnya strategi yang sudah kita jalankan itu sudah seperti yang tadi Pak Edi sampaikan secara detail, sudah berjalan ya. Hanya gambaran kalau kita lihat dari neraca sepintas ya, laba rugi sepintas di kuartal 1 memang tidak menggambarkan seutuhnya. Mungkin segitu singkatnya dari saya. Kalau Pak Edi mau nambahkan silakan. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Terima kasih dari Mas Aryo tadi pertanyaannya. Jadi sebenarnya nggak beda jauh dengan Pak Tarno. Saya sampaikan bahwa memang kebanyakan dari kita proyek-proyek yang kita kerjakan itu biasanya mereka masa selesainya di bulan sekitar September, Oktober, November, Desember ya. Jadi masa-masa kita melakukan invoicing itu kebanyakan setelah Agustus gitu ya. Nah, pada awal-awal tahun, terutama di semester pertama atau 4 bulan pertama itu biasanya memang lebih banyak kita masih investasi, istilahnya kita bikin produknya, masih beli vendor, masih mempersiapkan. Jadi lebih banyak memang kita lakukan di persediaan ya. Jadi seperti itu. Nah, sementara mungkin
dari progres yang bisa dilakukan invoice memang biasanya belum banyak karena project baru mulai 1-2 bulan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Setiap tahun memang hampir seperti itu. Jadi kalau mungkin dibaca di laporan keuangan di semester sama ya di April 2022 juga kita nggak terlalu beda jauh juga. Kira-kira seperti itu ya. Gambarannya nggak terlalu beda jauh juga dengan di April 2023. Kalau April tak April ya kita gambarannya ya kira-kira gitu. Jadi itu memang tidak bisa menggambarkan secara secara proporsional ya gitu ya, secara proporsional nggak bisa gitu, atau disetahunkan memang tidak bisa tidak pas gitu ya. Nah, apa nih yang menjadi salah satu, tentunya itu menjadi tantangan ya, cyclical itu menjadi tantangan bagaimana kita mengantisipasinya. Jadi memang ke depan kita berusaha untuk mencari memperbanyak kontrak-kontrak yang sifatnya jangka panjang. Saat ini kan kontraknya itu banyak kan didapatkan dengan tender ya, setahun, nanti ada lagi tender lagi, pengadaan lagi. Nah itu kita lakukan, biasanya tender juga baru dimulai di awal-awal tahun. Sehingga biasanya kontrak itu baru mulai di bulan Maret, gitu, mulai bulan April. Nah jadi memang baru di awal-awal mulai gitu ya. Nah, kita lagi membuatkan beberapa proposal nih, kita lakukan ke beberapa klien kita, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kontrak secara jangka panjang. Sehingga kita harapkan di awal-awal tahun pun kita itu sifatnya sudah ada pemasukan yang lebih signifikan lah. Kira-kira seperti itu sih. Salah satunya adalah kita coba mencari pendapatan dengan kontrak jangka panjang yang sifatnya bisa membantu pendapatan di awal-awal tahun yang sekarang ini memang secara ini cenderung untuk melambat ya gitu, kira-kira gitu. Semester 2 baru kencang sekali, gaspolnya di semester 2 kira-kira gitu. Kira-kira itu secara umum sih. Baik, terima kasih Pak Edi dan Pak Tarno penjelasannya. Itu semoga menjawab pertanyaannya dari Mas Aryo. Jadi intinya adalah cyclical Pak ya. Awal-awalnya memang kelihatan Betul. kecil, tapi biasanya di akhir tahun itu biasanya baru kelihatannya di situ. Itu Pak ya. Oke, ini kebetulan ada peserta lagi Pak yang raise hand. Kita berikan kesempatan kepada Pak Ricardo Simbolon. Silahkan Pak Ricardo. Oke, halo, selamat malam, Pak. Selamat Jelas? malam, Pak Ricardo. Iya, Selamat Pak. malam, Pak Ricardo. Ini Pak, soal izin tanya kan, ya memang kebetulan saya kan tadi kan di slide-nya kan ada membahas bilang untuk prospek ke depannya kan untuk bagian sektor migas ini kan lagi bagus tuh. Terhubung apalagi Airgas mempunyai produk yang lokal ya, membuat sendiri ya. Sementara kompetitor itu kan banyaknya impor. Nah, yang saya tanyakan untuk jangka panjang dengan peraturan pemerintah itu yang tentang Jargas itu, kira-kira Pak, sekarang untuk saat ini Airgas itu sudah menjadi termasuk di pasarnya itu dia udah jadi berapa market share yang dikuasai oleh Airgas, dan untuk kira-kira jangka panjang di sektornya ini masih banyakkah, berapa persen sudah yang ini ya yang masih terdemand untuk di pasarnya gitu Pak ya. Yang pertama. Yang kedua, tadi kebetulan kan di tahun ini termasuk semester 2 kan sektor oil dan gas ini kan lagi lagi banyak project dan lagi bagus ya. Memang kebetulan juga kan di Airgas pas lah mungkin IPO-nya ini di masa oil dan gas ini yang lagi banyak sentimen baik gitu Pak. Yang saya pertanyakan melanjuti dari hasil laporan keuangan yang tadi. Kira-kira untuk di tahun ini di 2023 berapa ya proyek kenaikan strategi dari Airgas untuk revenue dan laba bersihnya Pak? Teringat kan sekarang lagi bagus tuh gitu. Soalnya kan ini kan udah termasuk bulan 11 ya. Kan di laporan keuangannya masih di 4 bulan pertama gitu. Kalau boleh sih Pak, kalau boleh dikasih tahu bocorannya, target sama realisasinya yang udah tercapai saat ini gitu. Terima kasih Pak.
Oke, luar biasa ini pertanyaannya banyak Ya, sekali. langsung to Nanti the point kalau nih Pak ini. saya misalkan ada yang kelewatan, tolong diingatkan ya. Jadi saya beberapa catat dari Pak Ricardo Simbolon ini luar biasa pertanyaannya. Jadi mungkin saya coba jawab. Nanti kalau ada yang masih kelewatan jawabnya, minta diingatkan Pak Ricardo ya. Jadi Siap, Pak. misalkan kita produk memang kebetulan belum banyak dari kompetitor kita itu yang mau membuat produk dalam negeri gitu ya. Karena memang posisinya mungkin secara demand yang sekarang terjadi ini kan masih kecil, masih awal banget ya. Jadi seperti orang juga kalau baru awal tuh kayaknya masih ngeliat oh ya ini gimana ke depan. Tapi kita memang mengambil posisi, alhamdulillah kita menjadi yang awal gitu, kira-kira gitu ya. Jadi kalau lokal versus impor ada beberapa hal yang dicermati. Kita memang diuntungkan karena peraturan pemerintah terkait impor itu kan memang terkait produk dalam negeri jelas ya. Jadi kalau kita lihat misalkan ini ada saya slide di akhir ini. Nah ini ada peraturan pemerintah ya tentang pemberdayaan industri dalam negeri ini yang PP nomor 28 tahun 2021. Nah ini jelas di pasal 61 ya. Di sini jadi produk dalam negeri itu wajib digunakan ya. Ini untuk BUMN, untuk proyek pemerintah. Kalau TKDN-nya paling sedikit 25% dan BMP-nya ya, manfaat BMP-nya sudah 40%. Itu wajib digunakan, harusnya secara peraturan pemerintah gitu ya. Nah, yang terjadi produk yang kita punya, kita produk regulator itu TKDN kita 92, sekian persen. Produk converter kit kita 92,9 sekian persen. Transition fitting itu kita 95, sekian persen. Jadi kalau mengacu ke peraturan pemerintah nomor 28 2021, harusnya memang impor sudah tidak boleh diperbolehkan lagi gitu ya. Jadi harusnya seperti itu gitu kira-kira. Nah, kita beberapa sudah melakukan itu. Kita ada beberapa tender yang di Pertamina itu converter kit gitu, itu sudah tidak boleh lagi impor. Jadi harus produk dalam negeri. Yang tadinya kita sendirian produk dalam negeri, sekarang sudah ada 3-4 produk dalam negeri karena pemerintah sudah tidak memperbolehkan impor. Ya, boleh masih impor, mix, tapi dia harus minimal 25% TKDN dan juga 40% BMP-nya gitu ya. Jadi bobot manfaatnya itu mereka harus 40%. Nah, ini yang menjadi kenapa kita fokus di sana. Jadi keunggulan kita sangat unggul memang kalau dari sisi itu. Nah, memang ada kalau beberapa yang impor masih dibolehkan, memang kadang-kadang yang barang dari Cina ini kan cukup kompetitif ya. Ya, itu kita punya tantangan memang. Makanya kita lakukan riset, pengembangan, kerjasama dengan beberapa pemasok lokal, UKM-UKM, supaya kita dan juga kita membina UKM supaya produk kita tetap kompetitif walaupun kita berkompetisi dengan produk-produk Cina gitu ya. Jadi dan itu kita buktikan di tahun ini kita ada juga produk yang bersaing dengan Cina dan alhamdulillah kita bisa kompetitif dengan mereka gitu ya. Kita ada regulator itu kita tender kita mengalahkan produk dari Cina yang harganya juga kompetitif. Ya itu juga salah satu yang menjadi concern kita ya. Mengapa kita concern di situ. Nah, mengenai market share ya tadi ya kira-kira positioningnya seperti apa nih? Secara spesifik mungkin begini. Gambarannya misalkan tahun lalu ya, saya misalkan yang sudah terjadi karena kalau masih dalam proses saya mungkin nggak bisa nggak bisa bicara dulu kalau masih dalam proses dan belum selesai. Misalkan converter kit dari tahun lalu itu ada sekitar 56.000 converter kit ya yang ditenderkan di Pertamina. Nah, kita itu tahun lalu itu berhasil mencuplai sekitar 31.000 lebih. Artinya lebih dari separuhnya dari produk kebutuhan itu kita yang suplai dari 3 kompetitor kita. Ya, jadi 2 yang lain adalah kurang dari 50. Itu tahun lalu ya yang kita ada. Jadi kita cukup leading di sana gitu.
cukup leading di produk-produk yang kita punya dengan keunggulan yang TKDN itu gitu. Tentunya seperti itu ya. Itu salah satu contoh bagaimana market share kita ya. Nah, alhamdulillah nih tahun ini tuh demand-nya luar biasa. Kebetulan memang sektor energi di dalam negeri ini lagi cukup bagus. Kita optimis karena juga dengan adanya perang di Rusia, yang mereka penghasil energi terbanyak kan sebenarnya gas itu dari Rusia ya. Nah juga Rusia kondisinya seperti itu, terus juga kondisi global sekarang ditambah lagi Israel dengan Palestina. Kita prihatin dengan itu, kita berharap segera selesai. Tapi itu pengaruhnya memang menjadi sektor energi di dalam negeri itu menjadi tumbuh ya, menjadi cukup tumbuh dan demand-nya menjadi cukup banyak sekarang ini. Dan tentu kita cukup diuntungkan ya, kita sangat diuntungkan dengan kondisi demand yang tumbuh sekarang ini gitu. Nah, kalau seberapa tumbuh peningkatannya, saya boleh katakan kalau secara pasti kan kita karena masih berjalan, saya tidak bisa ngomong oh sekian persen kita peningkatannya karena kan ini tahun belum berakhir ya, belum Desember, belum tutup buku. Jadi saya nggak bisa bicara bahwa kita ini sudah melampaui tahun lalu gitu. Tapi kita sangat optimis bahwa target pertumbuhan yang kita canangkan itu insya Allah terpenuhi gitu. Karena kita dengan sekarang beberapa proyek yang masuk segala macam, kita proyeksikan insya Allah target pertumbuhan yang kita targetkan tuh kita optimis gitu bisa tercapai ya. Karena dengan banyaknya juga demand yang ada di produk-produk untuk gas ini. Itu ya. Kira-kira itu sih dari beberapa pertanyaan dari Pak Ricardo. Barangkali ada yang kurang mungkin ininya. Saya rasa itu. Mungkin Pak Tarno ada yang mau ditambahkan mungkin Pak? Baik Pak, kata kuncinya sih sudah masuk semua dari Pak Edi ya. Pertama, market kita memang tumbuhnya mungkin pesat sekali ya. Apalagi di industri gas ini sekarang sedang dibangun pipa yang menghubungkan sumber gas di Jawa Timur masuk ke seluruh Indonesia ya. Ada satu segmen yang masih terputus pipanya sekarang itu antara Batang dan Semarang ya, ke Cirebon. Itu saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah. Kalaulah itu tersambung, Pak, bayangkan ini jalan seperti jalan tol ya, dari timur ke barat terhubung, sehingga daerah-daerah yang dilewati pipa ini akan tumbuh industri gasnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, satu itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, pemain di bidang kita ini nggak banyak, Pak. Di industri yang kita geluti ini, kalau kita lihat istilah di manajemennya itu, ini industri yang entry barrier-nya tuh tinggi sekali nih. Entry barrier tinggi itu maksudnya gini, pebisnis yang main di sektor yang kita gelutin itu nggak banyak gitu, karena sulit orang masuk. Izinnya harus diurus, sumber daya manusianya harus canggih ya. Kemudian manajemennya harus kuat, finance harus kuat. Jadi orang mau masuk industri kita ini mikir-mikir, Pak. Pesaing kita jadi boleh dikata nggak banyak. Tadi bahkan mungkin Pak Edi mungkin sebut ya, orang yang mainnya itu saja gitu, nggak banyak gitu. Bahkan produsen itu pun baru kita yang buat gitu. Ini sebagai gambaran bagaimana entry barrier masuk ke industri ini sulit. Satu, yang pertama bisnisnya makin berkembang. Yang kedua memang kita pesaingnya tidak banyak. Itu Pak Ricardo tambahan dari saya. Nah, mungkin saya tambahkan juga ya mengenai pembangunan ruas transmisi Cirebon Semarang ini ya yang ada di layar. Jadi bisa dilihat. Jadi saat ini yang hijau ini adalah yang sudah tersambung. Jadi saat ini itu daerah Sumatera ini jaringan transmisi pipa ini ada milik dari Transportasi Gas Indonesia ya, salah satu anak perusahaannya Pegas. Mereka itu sudah menyambungkan yang hijau ini bahkan sudah sampai Singapura ya, Batam dan juga Singapura, sampai ujung juga sampai ke ini di daerah Lok Semawe ya, di Aceh di Lok Semawe sampai Cirebon. Mereka tuh sudah hampir nyambung. Nanti kalau yang daerah yang merah ini nanti dari Dumai ke Semangke ini disambung, mereka akan nyambung sampai Lok Semawe. Tapi yang ke Aceh yang dari Kuala Tungkal
Jambi ke Batam dan ke Aceh dan ke Singapura mereka sudah nyambung. Nah, yang di Jawa masih ada kendala yang belum tersambung adalah dari Cirebon ke Semarang. Nah, ini penting kenapa? Nah, ini ya dari ini kita ya. Jadi sebenarnya di Jawa Timur itu ada surplus sebesar 129 mm SCFD di tahun ini yang kira-kira diselesaikan. Dan 2026 akan surplus 578 mm SCFD di tahun 2026. Nah, problemnya adalah di daerah barat, terutama di daerah Jabodetabek sekarang lagi shortage ya gitu. Ya kira-kira tidak banyak lah itunya pertumbuhannya, misalkan ada tapi tidak melimpah. Nah, tapi kalau 2023 ini selesai pelaksanaannya, ini diperkirakan mungkin 2024 atau 2025 selesai. Nah, saat ini akan menjadi tambahan yang masif gitu ya untuk daerah terutama di Jabodetabek dan industri-industri sekitar Jabodetabek. Nah, ini salah satu peluang kalau jaringan transmisi ini masuk, maka itu lebih banyak lagi yang bisa dilayani terutama untuk industri dan rumah tangga yang di daerah Jabodetabek ya, kira-kira itu. Karena memang perumahan terbanyak ini kan boleh dikatakan di Jabodetabek ya. Udah banyak sekali dan baru sedikit sekali yang pakai gas gitu ya. Padahal menengah ke atasnya luar biasa banyak gitu, kira-kira seperti itu. Itu gambarannya ya untuk prospek ini. Saya tambahkan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi dan Pak Tarno. Jawabannya lengkap sekali, Pak. Jadi semoga sudah menjawab apa yang ditanyakan Pak Ricardo ya. Oke, mungkin selanjutnya Pak ada Pak Redmi. Ya, silahkan. Monggo Pak Redmi untuk mengajukan pertanyaannya. Silahkan Pak. Halo, selamat malam Pak Redmi. Silahkan Pak. Langsung Halo ke Pak Pak Daniel Redmi. aja, Pak. Pak Daniel. Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Mungkin ada kendala jaringan. Mungkin kita langsung masuk ke penanya selanjutnya, Pak Daniel. Silahkan Pak Daniel. Oke, baik, terima kasih Pak waktunya. Silahkan Pak. Ya, dengar suara saya Pak ya? Dengar, Suaranya jelas jelas Pak Pak. Daniel. Oke, jadi kenalkan Pak, saya Daniel dari Jember Pak, Jawa Timur. Ya, saya pengen lihat slide di neraca laba rugi tadi Pak. Oke, tadi kan ada yang tanya di 2023 ini kok pendapatannya menurun. Nah, tadi Pak Edi juga sampaikan kalau di awal-awal tahun sampai bulan Maret April itu kan masih mempersiapkan persediaan dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan proyeksi pendapatan sampai akhir tahun berapa Pak? Proyeksinya katanya kan invoicingnya di akhir tahun tadi yang sempat disampaikan Pak Edi tadi. Mungkin cukup itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Oke, Daniel. terima kasih Pak Daniel ya. Jadi kalau Ya. untuk proyeksi kita itu secara umum, secara lengkap mungkin bisa dilihat di prospektus ya. Kita ada proyeksinya di sana sampai berapa di prospektus lengkap semuanya. Dan mungkin saya nggak, yang saya perlu tekankan, kita cukup optimis bahwasannya proyeksi yang kita sampaikan di prospektus kita masih inline lah. Kita masih dalam range bahwa itu insya Allah kita bisa inline dengan proyeksi yang kita sampaikan di prospektus. Jadi silakan mungkin biar lebih detail lagi Pak Daniel baca di prospektus kita apa proyeksi-proyeksi kita untuk kedepannya gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Edi jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Daniel. Mungkin saya saya contohkan sedikit, kebetulan saya juga sambil membuka prospektusnya nih. Jadi kalau kenaikan pendapatan dari posisi terakhir April 2022 ke April 2023 ini kenaikannya 70% nih Pak. Berarti harapannya bisa sampai akhir tahun di situ Pak ya, mungkin Pak ya, insya Allah Pak. Oke, baik, sambil kita
menunggu yang raise hand lagi, ini kebetulan ada pertanyaan dari kolom chat yang mungkin bisa dibantu untuk jawabannya, Pak. Jadi yang pertama tadi mengenai kompetitor sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tarno, Pak ya. Jadi bisnisnya ini kompetitornya itu sulit gitu. Hanya pemainnya itu hanya itu-itu saja alias pemainnya sedikit itu, Pak ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tender tadi disampaikan oleh Pak Edi, rata-rata kontrak itu umurnya sekitar 1 tahun. Nah, kira-kira ada kemungkinan nggak nih Pak untuk kontrak yang lebih panjang lagi, misalnya sekitar 3 tahun? Itu pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga yang biasanya ini juga ditanyakan oleh teman-teman investor, Pak, apakah ke depan nanti Airgas juga akan sering membagi dividen ketika perusahaannya bisa menghasilkan laba yang cukup bagus? Itu Pak, 3 pertanyaannya, monggo Pak Edi atau Pak Yang Tarno. pertama tuh Mas Eros, boleh tadi, maaf. Yang pertama, Yang pertama mengenai kompetitor, Pak. Jadi kompetitor. ya, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung sedikit oleh Pak Tarno, Pak ya, cuman bisa dilengkapi lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya, Ya, mungkin saya jawab mengenai kompetitor ya. Jadi sebenarnya memang kita berusaha memang bagaimana kita punya positioning ya, diferensiasi yang berbeda dengan kompetitor kita. Jadi itu yang kita coba lakukan. Jadi dengan kita bikin produk dalam negeri, kita lakukan beberapa riset, itu memang kita berusaha kita punya nilai tambah yang berbeda dengan kompetitor kita. Nah, kebetulan kompetitor kita juga memang di bidang ini tuh memang nggak terlalu banyak yang ada. Jadi karena memang ini itu kan bidang yang memang memang spesifik banget ya gitu ya. Jadi emang nggak terlalu banyak. Kira-kira seperti itu. Secara umum ada beberapa kompetitor mungkin kita nggak lebih dari 10 atau berapa ya kompetitor kita itu nggak terlalu banyak banget gitu. Itu yang saya sampaikan ya, komputer kita cukup sedikit. Nah, yang kedua mengenai kontrak ya yang jangka panjang. Sebenarnya kan saat ini ada kontrak yang 2 tahun dengan salah satu BUMD yang mengenai jaringan gas kita ada. Dan kita ini sedang bernegosiasi dengan beberapa customer yang loyal sama kita untuk kita mengajukan kontrak durasi yang bisa sampai 5 tahun atau lebih ya, supaya mereka juga enak. Karena kan begini, buat customer sebenarnya kalau kontrak jangka panjang ada kelebihannya juga. Salah satunya apa? Misalkan kayak sekarang nih dolar lagi tinggi gitu ya. Nah, mereka kalau misalkan kontraknya nggak ada jangka panjang kan mereka nggak bisa menjaga itu kebutuhan mereka untuk operasional ya. Karena kan dolar tinggi, mereka jadi tinggi gitu. Nah, kalau kontrak jangka dengan kita, nah kita yang akan mengarrange bagaimana supaya itu tetap bisa kompetitif buat kita dan buat klien juga sudah terpenuhi secara jangka panjang gitu. Nah, ada beberapa yang sekarang kita propose saat ini untuk supaya kita dapat kontrak jangka panjang. Memang itu yang jadi salah satu target kita ya, jangka panjang dan yang supaya di tahun-tahun awal kita juga sudah dapat revenue yang signifikan ya gitu, kira-kira itu. Nah, masalah dividen Pak Tarno lah mungkin ini bisa menjelaskan ya mengenai dividen ya. Pak Tarno kan keuangan, jadi mungkin ini. baik Mas Edi, Mas Eros. Jadi mungkin to the point aja ya. Biasanya memang kalau perusahaan-perusahaan yang baru masuk di usaha ini ya, tentu ini biasa kan kalau kebiasaan ya. Itu laba-laba di tahun-tahun pertama kan untuk membangun, konsolidasi, memperkuat struktur keuangan dan lain-lain ya. Tapi insya Allah kita sudah memberikan komitmen kita ya, menyatakan bahwa di tahun ini insya Allah ya di tahun pertamanya kita akan usahakan Tahun depan Mas. ya Untuk tahun tahun depan ini depan. tahun 2024 ya. Tahun 2024 ini kita akan memberikan dividen maksimum 30%. Kecuali nanti tentu saja kalau RUPS menentukan lain ya Pak ya. Itu mengenai dividen. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lainnya barangkali tadi mungkin Pak Edi
sudah menjelaskan juga ya. Tapi memang kalau kita sudah ditanya tentang angka, berapa persen, berapa dan lain, memang mungkin ada Mas Eros mungkin juga tahu ada code of conduct-nya ya. Kita memang nggak boleh keluar ngomong dari apa yang sudah kita tulis di mana di prospektus ya. Dan itu juga diatur juga, nggak boleh ngomong apa-apa, itu yang memang harus kita jaga sekali. Kita jangan sampai keluar dari apa yang sudah kita tulis. Tapi sebenarnya di situ tuh ada, kalau tadi Bapak tadi kan jago baca apa laporan keuangan, itu sebenarnya udah kelihatan dari situ gitu. Kira-kira ke depannya seperti apa sih profit marginnya, itu tuh sudah gambar-gambar itu sudah menjawab sendiri gitu loh Mas Eros. Iya. Itu tambahan dari saya ya, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Tarno. Semoga terjawab apa yang ditanyakan ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan pertanyaannya Pak, karena ini jam 9 kurang 15 menit, kira-kira Pak Edi dan Pak Tarno ada waktu sampai jam 9 mungkin atau lebih? Jam Kira-kira 9 gimana boleh. Pak? Jam Boleh 9 jam Pak ya? 9 nggak apa. Baik, siap. Silakan. Berarti mungkin 1 atau 2 penanya lagi ya yang raise hand. Jadi kita memang prioritaskan yang raise hand supaya langsung bertatap muka dengan Pak Edi dan juga Pak Tarno. Ini kebetulan ada Pak Agung. Ya, silakan Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Eros. Selamat malam Pak Edi. Malam Pak Agung. Selamat kenal, saya Agung Pak. Jadi saya lihat prospeknya sangat menarik gitu ya Pak ya. Apalagi terkait dengan program strategis nasional gitu Pak ya. Mungkin izin Pak, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana pengaruh kondisi politik di Indonesia terhadap bisnis Airgas ke depan. Dikarenakan kan kalau dilihat proyeknya adalah proyek yang terkait dengan program strategis nasional Pak ya. Nah, jika ada memang yang terdampak perubahan program strategis tersebut, kira-kira apa mitigasinya dan seperti apa plan B-nya ketika program itu tidak berjalan. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Agung pertanyaannya. Silakan Pak Edi untuk. Oke, terima kasih Pak Agung. Ini pertanyaannya luar biasa saya rasa ya. Jadi saya jawab kira-kira begini. Mungkin kalau saya agak miss silakan diinikan. Jadi kira-kira bagaimana pengaruh terhadap peta politik ke depan ya, karena kan itu tadi mengenai kebijakan pemerintah dasarnya adalah peraturan presiden, perpres, PP segala macam ya, kira-kira gitu Pak Agung ya. Nah, jadi gini. Betul, kita optimis bahwasannya Jargas ini menjadi sesuatu yang siapapun pemimpinnya ke depan tidak bisa mengelak. Karena siapapun pemimpinnya, pasti mereka akan berusaha mengurangi subsidi. Karena pasti kan apapun juga, ini kan kayak kita biasa di rumah aja kan. Kalau kita misalkan ini bagaimana cara subsidi kita mengurangin ya. Bagaimana berkurang LPG subsidi yang triliunan ya. Nah, sementara kita ini kan punya sumber gas yang luar biasa. Nah, memang semuanya belum diolah atau masih ada keterbatasan mengenai jaringan pipanya belum nyambung semuanya. Jadi ini kayak bola salju nih. Nah ini paling berat memang terus terang, frankly speaking, paling berat memang adalah pembangunan transmisi pipa, distribusi pipa. Itu yang memang paling mahal di awal. Nah tapi once ini sudah tersambung, misalkan dari Jawa Timur sampai Sumatera, sampai Batam, sampai Singapura, nah maka di daerah-daerah yang terlewatin itu menjadi lebih ringan dia untuk tinggal didistribusikan ke daerah-daerah yang dilewatin. Nah jadi kira-kira seperti itu. Siapapun pemerintah kita optimis karena itu akan membantu mengurangi beban pemerintah ke depan. Jadi itu, dan pilihannya kan memang tidak banyak. Ya pilihannya tidak banyak. Dari dulu tuh pemerintah mungkin dari zaman Pak SBY itu, jadi jaringan gas ini kita infokan ya ini mulai dari zaman Pak SBY dulu ini. Jadi sebelum Pak Jokowi ini sudah ada, program ini sudah ada. Nah, semakin lama semakin banyak gitu. Kira-kira semakin masif program itu untuk dijalankan. Nah, apalagi dengan tersambungnya infrastruktur pipa itu akan sangat membantu untuk mereka bisa tersalurkan ke masing-masing itu ya. Karena menurut saya apapun juga kita pasti akan mengurangi ketergantungan kita atas impor ya, karena luar biasa ininya ya, luar biasa biaya kita untuk melakukan itu.
Nah, yang kedua, misalkan nih, plan B-nya bagaimana nih kalau misalkan ini ternyata tidak jalan dan lain sebagainya, kira-kira gitu ya Pak Agung ya. Nah, sebenarnya kita ini kan selain memang kita di jaringan gas atau di konversi, kita ini kan juga berbisnis di bidang memang di bidang oil and gas di industri gas. Jadi memang selain itu tuh kita pelanggannya juga banyak industri-industri yang pakai gas. Selama pertumbuhan energi, pertumbuhan gas tumbuh, ya itu peluang pelanggan kita menjadi banyak. Dan itu memang juga kita tidak lupakan ya. Kita tetap garap itu menjadi peluang yang sangat signifikan. Nah, yang selanjutnya, kita ini dengan keyakinan produk kita cukup berkualitas dan cukup kompetitif, nah kita sebenarnya punya pasar yang bagus juga untuk ekspor. Ya, sebagai gambaran misalkan negara-negara Amerika Latin itu kan banyak sekali gas. Dan kita punya data-data, kita riset dari data-data, mereka impor barang dari mana, struktur harganya kira-kira berapa. Nah, sebagai gambaran misalkan regulator, kita punya beberapa gambaran regulator negara-negara di Eropa dan Amerika Latin itu, Amerika Latin itu banyak impor barang dan Afrika ya, itu mereka banyak impor barang dari Italia, gitu kan, dari Spanyol, nah, untuk program produk regulator. Nah, kita tahu struktur price mereka berapa. Nah, once kita bisa meyakinkan negara-negara seperti Venezuela, seperti Meksiko, seperti Brasil, Argentina, bahwa kita produknya tidak kalah dengan Italia atau produk Spanyol dengan kualitas yang lebih bagus dan harga yang lebih kompetitif. Nah, kita juga, saya yakin kita bisa masuk di pasar yang di sana. Nah, ini salah satu yang apapun yang terjadi, kita akan mencoba meraih pasar-pasar yang ada di luar negeri. Nah, saat ini terus terang kita sedang riset, itu adalah terkait potensi yang ada di negara-negara tersebut. Misalkan gini, misalkan ada di satu negara, taruhlah Argentina. Nah, kita coba riset, apa misalkan perusahaan yang di bidang gas di sana, kayak Pegasnya di Argentina. Terus berapa mereka lakukan impor produk-produk yang ada seperti yang kita punya. Nah, kita lagi kumpulkan data-data itu. Dan berapa mereka beli. Nah, once kita punya data-data itu, mungkin kita akan lakukan nih. Oke, kita penetrasi ke mereka, lakukan direct penjualan, kita lakukan perkenalan, dan lain sebagainya. Karena sekarang kan dunianya sudah dunia online ya. Jadi kita nggak harus ke mereka ke Argentina atau ke Venezuela untuk jualan ke sana ya. Kira-kira itu ya. Kita bisa dengan Zoom, kita bisa lakukan dengan email, banyak hal yang kita bisa lakukan. Itu plan B yang kondisi masih bagus pun kita akan lakukan itu. Kira-kira itu. Jadi kita tidak terkait dengan nanti apakah ini nggak berjalan atau berjalan, tapi kita melihat pasar di luar negeri juga banyak sekali. Sebagai gambaran, misalkan di negara yang maju seperti Korea ya. Di Korea itu informasi dari teman saya yang orang Korea, dia bilang 80% Korea itu sudah menggunakan gas rumah tangga untuk seluruh negara Korea. Nah, kira-kira di Eropa juga sudah banyak sekali. Nah, kita yang kaya gas harusnya mengambil posisi itu kan, kira-kira gitu. Sederhananya seperti itu Pak Agung. Oke, terima kasih itu ya saya rasa yang bisa saya sampaikan ya terkait prospeknya. Ya, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, jawabannya sangat lengkap sekali. Semoga menjawab pertanyaannya dari Pak Agung. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Silahkan bagi teman-teman yang mau raise hand, silahkan. Kalau misalkan tidak ada, satu pertanyaan dari kolom chat, saya bacakan Pak ya. Ini ada dari Pak David. Airgas apakah lebih mengutamakan kualitas produk atau low cost dalam persaingan, Pak? Jika mengedepankan keduanya, bagaimana Airgas mensiasatinya? Silahkan Pak Edi atau Pak Tarno yang untuk menjawab pertanyaannya, Pak. Dari Pak David. Nah, sebelum Pak Edi menjawab, mungkin nggak apa-apa saya dulu. Jadi salah satu dari misi usaha kita ini kan karena kita akan bergerak berbisnis dalam situasi ekonomi disruptif ya. Nah itu sebenarnya jawabannya itu sangat luas ya. Ketika
ketika kondisi yang ada itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sesuatu. Contoh misalnya, ketika ada hambatan kita impor untuk bahan produksi kita, ada impor nih misalnya. Pemerintah melarang membeli dari luar gitu karena masalah dolar, masalah politik dan lain-lain atau masalah pandemi. Apa sih mitigasi kita? Kita udah siapkan mitigasinya gitu loh. Kita harus memproduksi lokal kan begitu ya. Itu cara mitigasinya. Tapi lalu kalau memproduksi lokal kan itu harus bikin pabrik dulu, harus menyediakan dana dulu, dana IPO-nya harus diurus dulu kan begitu. Nah, apa sih di ekonomi disruptif itu adalah bagaimana memproduksi barang padahal kita nggak punya pabrik gitu loh. Bagaimana memproduksi barang tertentu yang dilarang dibeli di luar negeri padahal kita nggak punya dana gitu. Nah, itulah yang saya maksud dengan ekonomi disruptif. Misalnya nih, orang mau jualan restoran ya, jualan makanan, tapi dia nggak punya restoran. Ada orang mau jualan Gojek ya, jasa transportasi, tapi dia nggak punya motor. Itu Gojek kan nggak punya motor, nggak punya mobil ya. Tapi kok dia bisa gitu loh. Yang intinya adalah bagaimana kita menyiapkan platform bisnis kita ini untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah itu gitu loh, Mas Eros itu ya, buat Bapak yang bertanya. Ya kita sangat yakin ya bahwa kita baik dari sisi supply, dari sisi marketingnya, kita sudah siapkan semuanya gitu Pak, dengan prinsip tadi yang saya maksud dengan cara berbisnis kita itu tadi Pak. Monggo Pak Edi dilanjutkan ya. Ya, jadi terima kasih Mas Tarno, Pak Tarno, itu ini juga. Jadi gini, mungkin saya kembali ke slide strategi ya. Jadi ini salah satu bagaimana kita antara kualitas dan harga itu kita juga bisa beriringan ya. Jadi pertama tentunya kita harus tetap menjaga kualitas. Makanya kita lakukan banyak riset, prototipe, pengembangan dan segala macam supaya kita kualitasnya terjaga. Nah, itu salah satunya adalah kuncinya, salah satunya kalau lokal kita punya kemitraan dengan pemasok lokal. Jadi kita lakukan edukasi ke mereka, kita lakukan beberapa cara pembuatan produk kita, ya. Karena gini, seluruh produk-produk yang kita masuk dengan lokal itu adalah misalkan kita cetakannya dari kita, bahan-bahannya kita sampaikan seperti ini dan kita ajarin mereka seperti apa. Jadi itu yang dan quality controlnya kita tempatkan orang kita nih di mitra kita, salah satunya ya, sehingga sehingga mitra-mitra ini bisa selalu terjaga kualitasnya. Jadi kita tempatkan quality control kita ke beberapa mitra kita, sehingga pemasok-pemasok itu pada waktu produk masuk ke kita nggak terlalu khawatir lagi karena salah satu quality control kita tuh berada di dalam mereka day to day-nya ada di pemasok kita. Itu salah satu caranya supaya waktu barang dikirim sebagai komponen yang kita rakit atau komponen yang kita produksi itu kesalahannya menjadi minim sekali gitu ya. Jadi kita lakukan. Nah, yang kedua, pengetesan tentu ya, kita pengetesan dengan standar ISO, standar SNI yang memang disyaratkan oleh pemerintah dan juga standar internasional. Kita lakukan pengetesan terhadap produknya, terhadap material-material yang ada, kita lakukan semuanya. Nah, itu yang kita untuk menjaga itu. Nah, tapi kita juga lakukan riset bagaimana supaya kita itu bisa tetap kompetitif gitu. Karena ada beberapa cara lah kita yang lakukan ya, bisa dengan ini dengan cara misalkan desainnya yang kita rubah sehingga dia tetap kualitas tinggi tapi dia menjadi lebih kompetitif pricing-nya gitu. Nah, tapi tetap memenuhi kaidah yang diinginkan oleh customer kita. Jadi memang tidak mudah mengiringkan antara kualitas dan low cost ya production. Kita nggak sebut low cost sih, tapi kita kompetitif ya. Kalau low cost banget kita juga tidak mau karena kan kita berbisnis itu untuk make profit kan. Kalau terlalu low cost kita pasti nggak mau juga. Ya, kita sudah banyak contoh. Kalau misalkan ada kadang beberapa kompetitor kita yang sangat low cost, main harga yang istilahnya ngawur lah gitu kalau kita lihat. Nah, itu at the end mereka pasti nanti berdarah-darah dan juga mereka ya tumbang dengan sendirinya gitu. Nah, kita pengen sustain. Jadi kita tetap kompetitif tapi kita kualitas nggak boleh kita lupakan. Jadi itu memang itu kombinasi yang memang yang kita selalu menjadi menjadi tantangan dan strategi kita.
Makanya kita lakukan tidak seperti Pak Taro bilang tadi, seperti Gojek, kita lakukan beberapa kemitraan. Tidak semuanya kita produksi sendiri, sehingga kita tidak harus investasi semua alat kita investasikan sendiri. Alat ada beberapa investasi segala macam dari mitra kita. Nah, yang kita pegang adalah desainnya dari kita, ya, prototipe kita semuanya kita siapkan, habis itu molding dan lain sebagainya dari kita semua, dan bahan-bahan kita yang menentukan harus dari bahan apa, seperti apa, dan cara melakukan produksi juga kita lakukan pendampingan terhadap mereka. Nah, terakhir kita lakukan juga quality control kita yang ada di tempat-tempat mitra kita. Jadi itu untuk menjaga gitu kompetitif, tapi juga kualitas kita terjaga. Kira-kira seperti itu sih gambarannya, kombinasi antara competitive price dengan kualitas produk ya. Kita kira-kira seperti itu. Dua-duanya penting, tapi kita pasti akan melihat suatu hal di mana tetap kondisional, tapi dua-duanya memang tetap kita pentingkan hal itu. Kira-kira gitu, Mas Eros. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi dan Pak Tarno atas jawaban yang sangat lengkapnya. Dan sekali lagi semoga menjawab apa yang ditanyakan ya. Oke, kebetulan ini sudah jam 9 malam, Pak Edi dan Pak Tarno. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali karena Pak Edi dan juga Pak Tarno telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami para investor. Ya, Sama-sama. dan akhirnya kami para investor ini dapat gambaran nih mengenai perusahaannya dan juga prospek usahanya ya. Dan ini jangan lupa penawaran umum tanggal 2 sampai tanggal 6 November ya, dan insya Allah nanti mulai tercatat di bursa tanggal 8 November 2023. Oke, mungkin sampai di sini acara kita pada malam hari ini. Ya, apakah ada rekamannya atau tidak, nanti ditunggu saja informasi dari kami ya. Jadi pantau terus Instagram kami dan juga channel YouTube kami ya. Nanti akan ada info di sana. Sekali lagi terima kasih Pak Edi dan Pak Tarno. Sehat selalu Pak, sukses selalu, dan kami juga pastinya berdoa supaya Airgas juga terus bertumbuh sehingga kita pun para investor pun sebagai salah satu pemegang saham Airgas ya, walaupun kita ini cuman retail gitu Pak ya, tapi pastinya harapan kita juga mendapat kecipratan gitu dari pertumbuhan Airgas itu sendiri. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada para peserta yang sudah ikut join di webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Edi dan juga Pak Tarno memberikan gambaran kita tentang industri gas pada umumnya, khususnya juga bisnis dari Airgas itu sendiri. Sekali lagi terima kasih, dan kalau ada salah kami mohon maaf. Kita ketemu lagi di The Investor Talk selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Eros, para investor semuanya. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin, Mohon izin amin Pak. pamit ya. Silakan Pak.